kita semua. Adik-adik, perkenalkan nama saya Iradati Pratiwi. Saya diri aja ya. Gimana? Capek nggak hari ini? Capek. Udah ngantuk belum? Enggak ya? Tinggal berapa hari lagi di sini? Esok. Mau pulang nggak? Mau pulang nih. Udah kangen sama siapa nih? Sama kasur, sama mama katanya. Bohong nih, tuh ada yang ngomong sama pacar katanya. Siapa nih yang ngomong sama pacar? Sukma namanya. Tenang Sukma. Tinggal esok hari lagi. Rindu akan tiba. Ada yang tahu nggak sekarang kita mau bahas apa? Praktek kerja lapangan. Ngapain tuh praktek kerja lapangan? Praktek. Udah ada yang tahu mau kemana? Wah, kelihatan nih contekannya. Pinter ya. Ini pinter-pinter gara-gara nyontek apa pinter beneran nih? Dua-duanya ya. Jujur banget. Ya, kita akan praktek kerja lapangan Jambore sanitasi di Tanjung Pasir namanya. Tapi sebelumnya, tadi saya coba perkenalan diri ya, nama saya Tiwi. Saya itu dari BES. Ada yang tahu BES? Ada yang pernah dengar? Wah, pinter-pinter nih. Bina Ekonomi Sosial Terpadu. Kita itu LSM. Lembaga apa? Lembaga Sangat Maju. Lembaga Swadaya Masyarakat, benar. Langsung aja. Ini saya dapat pesan dari panitia karena ini nanti kunjungan lapangannya adik-adik dibimbing para LO. Di sini saya hanya make sure kalau semua LO dari 20 kelompok ya? 20 kontingen. Oh, 10 kontingen. Ya, diingetin kita. Dari 10 kontingen ada semua LO-nya? Ada ya semuanya ya? Bagus. Terus kita lanjut aja ya langsung. Ini yang bahan presentasinya, yaitu yang pertama itu tujuan, metode, tools atau teknik nanti di sana gimana. Terus alat-alat apa yang bakal kita gunakan, tahapan praktek kerja lapangan, pembagian kelompok, lokasi praktek, waktu pelaksanaan, penyusunan bahan presentasi, praktek presentasi ke masyarakat, dan penulisan laporan. Lanjut. Tujuannya, ada yang tahu tujuan praktek kerja lapangan? Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi. Kita juga belajar ya adik-adik ya, komunikasi sama masyarakat. Ada yang udah pernah kampanye langsung ke masyarakat? Pernah? Alhamdulillah. Iya, nanti berarti di sini diperdalam lagi ya. Pengembangan kepribadian juga, makanya adik-adik ikut di Jambore ini. Lanjut. Metodenya RPA. Ada yang pernah dengar? Enggak kan ya? Iya, RPA, Rapid Participatory Appraisal, itu survei cepat permasalahan secara partisipatif. Jadi masyarakat juga ikut. Kita survei cepat, tapi masyarakat terlibat. Itu yang namanya inti dari partisipatif. Lanjut. Nah ini tekniknya atau ini tekniknya RPA. Nanti kita bakal ngelakuin 4 ya. Ini yang diinget-inget karena kita bakal praktekin 4. Yang pertama itu praktek walk atau observasi lapangan. Nanti dijelasin satu-satu ya. Terus nanti ada yang namanya social mapping. Itu adalah pemetaan sanitasi lingkungan. Terus ada pohon masalah dan pohon tujuan. Ini analisa, nanti kita analisa masalah yang ada di sana. Terus yang terakhir itu diagram Venn atau
analisa organisasi. Mungkin kalau di SMP ada pelajaran diagram Venn di matematika ya? Iya, cuman ini agak beda. Kalau ini ntar kita masukin sama sih bulat-bulat, cuman nanti kita masukin ini apa? Organisasi di sini. Ya, lanjut. Ya saya hanya mengingatkan bahwa nanti setelah materi ini kita akan ada praktek, nanti langsung dibimbing oleh para LO. Kita simulasi ya nanti. Jadi saya bakalan bawa ini paling sebentar aja 15 menit. Nanti pembagian udah ada kelompok masing-masing kan di sini. Satu kelompok tuh 10 orang. Nanti kita bakal praktek. Makanya saya sekilas aja jelasin ini. Terus ke atas lagi maaf Pak. Ya, transit walk ini observasi lapangan tadi ya. Nanti adik-adik itu jalan keliling kampung ke lokasi-lokasi masing-masing yang adik-adik itu ditunjuk. Nanti lihat problemnya itu apa yang ada di lokasi tersebut. Nanti ada lihat, ada yang amati, terus nanti ada yang bertanya. Jadi metodenya ada dua, mengamati dan interview, bertanya. Jadi selain kita bertanya, kita lihat. Nah, contohnya, ini contoh ya, misalnya masalah persampahan. Nanti misalnya jalan-jalan ke sana nih, ketemu masyarakat, Bapak Ibu ditanya, terus bagaimana menurut Bapak Ibu kondisi lingkungan Bapak Ibu itu kotor atau bersih? Kenapa? Itu nanti informasi semuanya digali di mana? Di sesi apa? Transekol. Wah udah ngantuk nih. Di Transekol nanti ya, semuanya itu digali. Terus apakah ada kebiasaan menyapu halaman? Terus apakah ada tempat pembuangan sampah di sini? Nanti informasi itu kreativitas adik-adik untuk menggali ke masyarakat. Dan itu juga diamati. Nanti buat Transekol kalau handphonenya ada fotonya, kamera, difoto aja. Difoto sebagai bukti cetek gitu. Oh di lokasi ini kita menemukan sampah misalnya. Itu jalan-jalan gitu ya. Lanjut. Ini social mapping atau pemetaan sanitasi lingkungan. Nah, nanti adik-adik ini kan ada di lokasi itu, ada lokasi penunjukan. Nanti lingkungan itu digambar. Adik berdiri di lokasi mana? Digambar. Nanti di dekat lokasi itu ada rumahnya siapa? Misalnya ada rumahnya Pak RT atau ada rumahnya Pak Udin gitu. Terus sampah berserakan di titik yang mana? Nanti tuh ini kan ada gambar nih. Misalnya itu rumah siapa? Sampahnya ada di mana? Terus misalnya ada WC jamban helikopter ada di mana? Nah, ntar dibikin legenda. Belajar geografi kan? Geografi belajar nggak? Hah? Ada kan ya? Belajar bikin peta juga ya? Iya, ya tahu berarti legenda ya. Lanjut. Ini pohon masalah. Bukan pohon ya ini ya, bentuknya. Bentuknya apa nih? Bagan. Jadi gini kalau pohon masalah, nanti adik-adik datang ke suatu lokasi. Misalnya lokasi 1, misalnya lokasi 6. Di situ ada helikopter. Tahu helikopter? Tahu ya. Helikopter. Nah, berarti kalau ada helikopter, misalnya di pantai helikopternya, itu berarti pantai tercemar oleh tinja karena manusianya di pantai ya. Ini kan misalnya di Tanjung Masuk kan pantai ya. Nah, terus itu masalah utamanya. Adik-adik lihat kira-kira masalah utamanya apa ya di sana? Oh, ternyata pas ada WC helikopter berarti pantai tercemar oleh tinja. Ditanya lagi kalau pohon masalah, turun ke bawah. Dia ada akarnya. Kalau pohon ada akarnya kan ya? Ada. Akarnya itu apa sih? Kita pengen tahu. Kenapa? Ditanya nanti ke masyarakat. Kenapa pantai tercemar oleh tinja? Misalnya, kenapa sih? Gitu kan? Terus ke bawahnya karena masyarakatnya tidak punya WC, makanya mereka BAB-nya di pantai.
kenapa sih masyarakat nggak punya WC? Ditanya lagi. Nah, misalnya di sini, oh lahan di rumah sempit Pak, lahan di rumah sempit deh, buat kamar aja susah, apalagi buat WC. Akhirnya kita buang di pantai. Ditanya lagi kan, kayak gitu. Terus ada lagi tanya, kenapa tidak punya WC? Bisa juga jawabannya. Oh, teknis pembuatannya susah Bu. Teknis ini maksudnya misalnya baru digali septic tank di Tanjung Pasir, airnya sudah keluar, jadi susah. Terus ada juga misalnya jawab turunannya lagi bisa, biaya pembuatan WC itu mahal, makanya kita mendingan modal aja di kali, di pantai. Nggak ada yang tahu modal ya Mas ini. Terus ada juga ditanya lagi, kenapa pantai tercemar oleh tinja gitu. Oh, karena ditanya lagi masyarakat, karena nggak ada WC umum Bu. Kenapa Pak nggak ada WC umum? Ditanya terus, digali itu informasi, tapi harus dengan sistem logika nih. Karena sulit mencari lahan misalnya. Terus, kenapa lagi masyarakat buang air di pantai? Karena rendahnya pengetahuan tentang sanitasi. Kenapa rendah pengetahuannya tentang sanitasi? Di bawahnya lagi. Karena kurangnya informasi dan sosialisasi. Lanjut, pokoknya tadi kita praktek. Biar belum ngedom juga, kalau udah praktek masih ngedom. Lanjut. Lanjut. Nah, tadi itu masalah. Masalah itu kita pengen tahu sebenarnya masalahnya apa sih yang ada di masyarakat, akarnya itu. Tadi masalahnya suka di pantai ya. Jadi pantai tercemar oleh tinja. Oh ternyata tadi masalahnya ada banyak. Ada yang bilang gak ada lahan, ada yang bilang kita nggak tahu Bu, nggak cukup informasi, makanya kita di pantai. Terus ada yang bilang biaya pembuatannya terlalu tinggi gitu. Nah, kalau ada masalah pasti kita ingin memecahkan masalah. Ingin memecahkan masalah contohnya gimana? Bikin apa? Bikin apa nih? Aduh, yang bojongnya dulu. Ya, mau tidur ya. Kalau ada masalahnya pasti ada tujuan itu jadi tujuannya tadi kan BAG dipakai, jadi pakai tercemar oleh tinja. Nah, kita lagi ke bawah tadi. Tadi kan dibilang, oh lahannya tuh saya nggak cukup informasi Bu, kurang informasi dan sosialisasi. Jadinya kita ubah jadi cukup informasi. Jadi kita harus kasih sosialisasi ke mereka. Terus dengan memberikan sosialisasi dan informasi akhirnya meningkatnya pengetahuan masyarakat. Terus akhirnya berkurangnya pertukaran limbah di pantai. Itu ya bisa dilihat, bisa balik maaf ke slide sebelumnya. Ya, itu dari atas ini yang mau masalah. Lihat itu, panahnya kemana? Ke bawah ya. Dari masalah itu ketahuan akan masalahnya. Kurang sosialisasi, sudah mencari lahan. Lanjut, bisa balik ke slide selanjutnya. Lanjut. Bukan ke bawahnya. Ya. Belum. Nah, ini tuh panahnya mana? Ke atas. Jadi ini nanti tujuannya akhir ada ya berkurangnya pencemaran tinja. Tapi di masyarakat nanti ditanya lagi, dilihat bisa nggak? Ini nanti ada opsi-opsinya. Bisa nggak kalau informasi itu, bisa nggak kita memberikan informasi ke masyarakat agar pencemaran itu